Shalom disipku, apa kabar kalian dan adik-adik yang ada di rumah? Pasti semuanya baik ya. Kasih juga baik sekali dan di sini Kasih ditemani oleh kakak Cherry. Bagaimana kabarnya kakak Cherry? Baik. Oh, kabar kakak Cherry baik ya adik-adik. Semoga adik-adik juga baik semua. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah online kita ya adik-adik. Semuanya bangkit berdiri. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa mulai ibadah kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami semua Tuhan. Hari ini kami memuji Engkau Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir Tuhan di atas pujian kami, di atas penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo, semuanya dengan semangat ya, kita mau angkat sebuah pujian. Hari ini harinya Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Kita akan sebuah pujian, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat.
lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saatnya kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Nah, semuanya duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom GC Crew. Ketemu lagi dengan Kak Esther. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kisah Musa yang diambil dari Keluaran 1-2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya. Raja Mesir yaitu Raja Firaun yang tidak takut akan Tuhan, dia sangat khawatir karena melihat orang-orang Israel yang ada di bangsa Mesir semakin banyak. Ya, dia melihat bahwa orang-orang Israel ini bukan berasal dari Mesir. Sehingga kalau misalnya nanti ada musuh yang melawan, kemudian bangsa Israel ini membela musuhnya dan melawan orang Mesir, maka pasti bangsa Mesir akan kalah. Oleh sebab itu, Raja Firaun mengeluarkan perintah, yaitu bahwa semua anak laki-laki yang ada di Mesir yang baru lahir, maka mereka harus dibuang ke Sungai Nil. Ya, perintah ini disampaikan kepada bidan-bidan yang menolong orang Ibrani di dalam bersalin, yang mau melahirkan. Ya, bidan ini bernama Sifra dan Puah. Bidan-bidan ini ternyata adalah orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tentu saja hal ini tidak dilakukan oleh bidan-bidan ini karena mereka mengasihi Tuhan. Ya, jadi mereka tidak mau melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, Raja Firaun tahu bahwa ternyata anak-anak yang ada kok makin lama makin bertambah banyak. Ketika ditanya, kok kamu nggak mau bunuh anak-anak yang baru lahir? Bidan-bidan ini berkata bahwa sebelum kami datang, anak-anak tersebut sudah lahir duluan. Ya, jadi bidan ini tidak menolong mereka, tidak membantu karena sudah lahir duluan. Nah, ada seorang ibu yang bernama Ibu Yokebed. Dia baru melahirkan anak yang ketiga dan ternyata adalah laki-laki. Ya. Ibu ini menjagai, mengasihi anak ini. Ya, ibu ini tidak mau anaknya dibuang ke Sungai Nil. Sehingga ibu ini menyembunyikan anak ini. Tetapi anak ini semakin lama semakin besar. Nangisnya semakin keras. Ya, dia mulai kewalahan. Aduh, kalau dia menangis dia kewalahan. Nah, ibu ini berdoa dan minta tolong Tuhan. Ibu ini berdoa kepada Tuhan dan minta hikmat Tuhan. Apa yang harus ibu ini lakukan? Kemudian anak yang baru lahir ini ditaruh di dalam keranjang, lalu keranjang itu diberikan ter atau aspal, ya, dan gala-gala semacam jerami supaya air tidak masuk ke dalam keranjang ini. Kemudian keranjang ini ditaruh di Sungai Nil di antara rumput yang panjang-panjang. Bahaya nggak ya? Tentu saja pasti berbahaya. Takut nanti keranjang ini bisa tenggelam. Tetapi keranjang ini diawasi oleh kakak dari bayi ini, yaitu Miriam, anak yang kedua. Dari kejauhan Miriam melihat keranjang ini, jangan sampai keranjang ini tenggelam atau mau dimakan sama binatang yang ada di Sungai Nil itu. Jadi Miriam terus mengawasi, ya. Dan kemudian keranjang ini sampai di tempat permandian Putri Firaun. Putri Firaun melihat, apa itu? Kemudian dia meminta dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang ini. Ketika dia buka keranjang ini, ada anak bayi di dalamnya. Kemudian Putri Firaun berkata bahwa,
Wah, ini kemungkinan besar bayi ini adalah bayi orang Ibrani. Ayo ambil, kasihan nanti tenggelam dia. Melihat hal itu, Miriam kakaknya pelan-pelan mendekati putri Firaun dan bertanya, Putri Firaun mau nggak dicarikan ibu yang bisa menyusui bayi ini? Pasti bayi ini haus, mau minum susu. Putri Firaun berkata, oh boleh, silakan. Ya, Ibu Yokobed perasaannya campur baur. Perasaannya dia senang, perasaan dia deg-degan ketemu putri Firaun, tetapi sangat bahagia karena bayi ini selamat. Putri Firaun setuju bayi ini diberikan makanan, diberikan susu oleh ibunya. Ibunya merawat dan kemudian ibunya diberikan juga uang. Dia rawat sampai besar nanti menjadi anak putri dari Firaun ini. Bayi ini dinamakan Musa oleh putri Firaun karena diambil dari air. Ya. Hari ini kita belajar tentang kasih. Kasih bukan hanya bicara sayang. I love you, saya sayang kamu. Kasih itu harus dilakukan dengan tindakan kita. Ya, bayangkan seorang ibu yang baru melahirkan, dia mengasihi bayinya, dia menjaga bayinya, jangan sampai bayi ini dilukai, jangan sampai bayi ini diambil kemudian dibuang ke sungai ini. Dia jaga, ya. Ada kasih dari ibu Yokobed. Dia berkorban bagaimana dia menyembunyikan bayi ini supaya bayi ini tidak menangis, tidak ketahuan oleh tentara Mesir. Ibu ini mengasihi dan juga ada tindakannya, yaitu dia menyediakan keranjang dan dia berkorban. Bayi ini dialirkan di sungai Nil supaya bisa ketemu dengan putri Firaun. Miriam pun juga mengasihi adiknya. Miriam mengasihi dan kemudian dia membuktikan dengan tindakan, yaitu apa? Harusnya Miriam bermain dengan teman-temannya, tetapi dia menjaga adiknya, jangan sampai adiknya tenggelam, jangan sampai adiknya nanti dimakan oleh binatang buas. Ya, dia lakukan dengan tindakan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi dan mengorbankan tubuhnya untuk menggantikan kita orang-orang yang berdosa. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya diberikan mahkota duri. Untuk siapa? Untuk kita semua. Karena apa? Karena mengasihi kita manusia. Supaya kita yang berdosa tidak binasa, tetapi bisa selamat dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal di surga nanti. Ya, ada cerita lagi tentang Monica. Monica diajak temannya Chelsea untuk boleh main di mall. Wah, Monica senang sekali. Monica mau ikut. Tetapi di saat yang bersamaan, papanya sedang sakit. Monica diminta mamanya untuk menjaga dulu bapaknya. Ya, karena ibunya mau menemani kakaknya untuk ikut pertandingan sepak bola. Ya, jadi mau gak mau Monica harus menjaga. Monica mau pilih, mau ikut temannya ke mall atau menjaga papanya. Monica mengasihi papanya. Monica akhirnya berbicara dengan Chelsea bahwa dia tidak bisa ikut karena harus menjaga papanya yang sedang sakit. Apa yang terjadi? Akhirnya dia rawat papanya dan kemudian papanya diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan obat-obatan. Ya, ini adalah bukti kasih dari Monica. Dia mengasihi dan dia melakukannya dengan tindakan, yaitu menjaga papanya. Ya. Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan yang memberikan akal
kepada ibu Yokobed untuk bisa menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Tidak ketahuan oleh tentara Mesir. Tuhan juga yang membuat tentara Mesir tidak menemukan Musa. Tuhan juga yang memberikan keberanian kepada Miriam untuk menjagai adiknya selama ada di sungai Nil. Tuhan juga yang membuat putri Firaun memiliki belas kasihan untuk mengambil Musa. Ya, tidak membuang ke sungai Nil, tapi dia mengambil Musa dan mengangkat menjadi anaknya. Ya. Tuhan sangat mengasihi Jisikru dan kakak Esther juga. Tuhan mengasihi kita semua. Dia rela mengorbankan kehidupannya untuk menyelamatkan kita. Kasih dilakukan dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata saya. Ya. Oleh sebab itu PR kita pada hari ini, mari ketika engkau mengasihi seseorang, engkau harus melakukannya dengan tindakanmu. Memberitahukan kepada orang lain bahwa engkau mengasihi mereka dengan perbuatanmu. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah memberikan kepada kami teladan ketika kami mengasihi, maka kami melakukannya dengan tindakan kami. Tuhan, kami mau mengasihi orang-orang di sekitar kami dan kami mau melakukannya dengan perbuatan kami. Pimpin kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk bangsa ini, biarlah Engkau pulihkan
dan kami dibebaskan daripada pandemi ini ya Bapak. Kami minta pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu atas bangsa ini, dan dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada bencana-bencana alam. Kami berdoa juga untuk anak-anak Isikru yang ada di rumah. Biarlah sukacita Allah melingkupi setiap kami, berkat-berkat Allah menyertai kami semua. Anak-anak-Mu diberikan kecerdasan, kepintaran yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng yang ada di bawah ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.